Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uri Putri Riani, NIM 170291185, Program Studi Pendidikan Matematika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat sejarah matematika, yaitu tokoh Leonhard Euler. Nah, teman-teman semua pasti tahu bahwa banyak sekali tokoh matematikawan yang ada di dunia. Salah satunya adalah Leonhard Euler. Nah, di sini teman-teman semua bisa lihat, ini adalah foto dari seorang Leonhard Euler. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat biografi dari Leonhard Euler, di mana Euler lahir pada tanggal 15 April 1707 di Basel, Swiss. Kemudian meninggal pada tanggal 18 September 1783 di Saint-Petersburg, Rusia. Tempat tinggalnya di Kerajaan Prusia di Kekaisaran Rusia di Switzerland. Kemudian bidangnya yaitu matematika dan fisika. Institusinya di Akademi Ilmu Pengetahuan Rusia. Agamanya Calvinis dan alma maternya di Universitas Basel. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan kehidupan awal dari Euler, di mana Euler ini lahir pada tanggal 15 April 1707 di Basel, Switzerland. Ayahnya adalah Paul Euler, seorang pastor Calvinisme, dan ibunya adalah Margaret Breker, di mana ia adalah anak dari seorang pastor. Jadi keluarga dari Euler ini memang sangat dalam kaitannya dengan seorang pastor, di mana ayahnya juga menjadi seorang pastor. Nah, selanjutnya masa pendidikan dari Leonhard Euler, di mana pada usia 13 tahun Euler ini tinggal bersama keluarga nenek dari ibunya, di mana pada saat itu ia menempuh pendidikan formal dan mendaftar di Universitas Basel pada tahun 1720, di mana setelah itu pada tahun 1723 Euler menerima gelar sebagai Master of Philosophy dengan disertasi yang membandingkan antara filsafat dari Descartes dengan Newton. Nah, setelah kelulusannya itu, maka Euler ini mengambil les setiap satu sore yang diadakan oleh Johann Bernoulli. Dan pada saat itu juga Euler juga berteman dengan anak dari Johann Bernoulli, yaitu Nicholas dan Daniel. Nah, setelah itu Euler melanjutkan lagi pendidikannya, dan pada tahun 1726 Euler merampungkan disertasi tentang perembatan suara dengan gelar de sono. Nah, kemudian setelah itu Euler berusaha mendaftar di tempat tersebut sebagai dosen fisika. Nah, selanjutnya yaitu karir di Saint-Petersburg, di mana pada tahun 1726 Euler ditawarkan bekerja di Akademi Ilmu Pengetahuan Imperial Rusia di Saint-Petersburg pada salah satu bidang di fisiologi. Nah, sebelumnya anak dari Johann Bernoulli yaitu Nicholas dan Daniel memang sudah bekerja di akademi tersebut. Namun pada tahun 1726 Nicholas yang pada saat itu memang sudah menjabat di Departemen Matematika, dia mengalami sakit dan akibatnya meninggal. Setelah itu kemudian Daniel saudaranya menggantikan Nicholas ini di posisi Departemen Matematika, dan kebetulan pada saat itu ada kekosongan posisi di salah satu departemen kesehatan. Nah, dari situlah si Daniel menawarkan pekerjaan kepada Euler untuk bekerja di bidang fisiologi di akademi tersebut. Namun Euler belum menerima tawaran tersebut lantaran dia telah memasukkan surat lamaran pekerjaan di Universitas Basel. Nah, setelah beberapa waktu ternyata Euler ini tidak diterima bekerja di Universitas Basel sebagai dosen fisika. Nah, barulah pada saat itu Euler
menerima tawaran dari seorang Daniel untuk bekerja di Akademi Ilmu Pengetahuan Imperial Rusia di bagian bidang fisiologi. Nah, setelah itu baru Euler itu langsung berangkat dan tiba di ibu kota Rusia pada tahun 1727. Nah, setelah Euler beberapa tahun bekerja di sana, dia naik jabatan ke salah satu posisi departemen matematika. Nah, selanjutnya kehidupan pribadi dari Leonhard Euler, di mana Euler ini menikah dengan Katrina Gisel, yaitu putri seorang artis ternama. Nah, di mana selama masa pernikahannya yang panjang dan bahagia itu, mereka dikaruniai 13 orang anak, tetapi hanya 5 orang anak yang hidup sampai dewasa, diakibatkan anak mereka itu banyak yang mengalami sakit dan kemudian akhirnya meninggal, dan ternyata hanya 5 orang anak yang hidup sampai dewasa. Nah, kemudian perjalanan Euler ke Berlin. Jadi Euler ini pindah ke Berlin dan ia tinggal di sana selama 25 tahun, di mana ia sudah menuliskan 380 artikel. Jadi banyak sekali artikel yang diciptakan oleh Leonhard Euler ini, di mana ada 2 artikel ternama, yaitu The Introduction The Analysis Infinitorum, di mana diterbitkannya pada tahun 1748, dan Institution Calculi Differential diterbitkan pada tahun 1755. Nah, pada tahun 1755 itu ia juga terpilih sebagai anggota asing dari Royal Swedish Academy of Science, di mana tempat itu adalah perkumpulan tokoh-tokoh sains. Kemudian Euler kembali ke Rusia. Di mana pada tanggal 18 September 1783, tepatnya pada saat mereka sedang makan siang, Euler tiba-tiba mengalami pendarahan otak. Jadi beberapa jam kemudian Euler langsung menghembuskan nafas terakhirnya. Nah, selanjutnya kontribusi Leonhard Euler untuk matematika, di mana yang pertama yaitu bilangan Euler. Nah, teman-teman semua pasti sudah mengenal bilangan Euler, yaitu E, di mana bilangan E itu pada awalnya ditemukan oleh John Napier, seorang ilmuwan matematika berkebangsaan Skotlandia pada tahun 1618. Nah, jadi notasi E ini pertama kali muncul dalam surat Euler yang ditulis untuk Goldbach pada tahun 1731, di mana pada tahun 1736 Euler ini menerbitkan Euler Mechanica. Jadi untuk pertama kalinya notasi E ini untuk bilangan ini digunakan. Nah, terjadi permasalahan ketika bilangan E ini muncul dengan notasi E. Jadi banyak sekali tokoh-tokoh lain yang menanyakan dari manakah notasi E itu muncul. Ada yang menduga huruf E itu karena E adalah huruf pertama dari nama Euler. Bahkan ada juga yang menduga bahwa E itu berasal dari eksponensial, kata-kata eksponensial. Nah, selanjutnya Euler itu memberi pendekatan untuk E itu sampai 30 tempat desimal, yaitu E sama dengan 2,71828, 18284, 59045, 23536, 02874, 71352, tanpa memberitahukan dari mana asalnya. Jadi Euler ini menghitungnya sendiri. Namun faktanya dapat dihitung. E itu sama dengan limit H menuju T hingga dari 1 tambah 1 per H dipangkatkan H. Jadi hasilnya itu akan sama dengan nilai E yang dicari oleh Euler. Nah,
Selanjutnya yaitu teori graf. Jadi pada awalnya teori graf ini berasal dari masalah jembatan Königsberg, di mana mungkin tidaknya melewati ketujuh jembatan yang ada di kota Königsberg ini masing-masing tepat satu kali dan kembali lagi di tempat semula. Nah, jadi pada awalnya ada penduduk dari suatu kota yang ingin berjalan-jalan ke kota Königsberg, di mana mereka harus melewati 7 jembatan. Jadi mereka ini menginginkan mereka melewati ke-7 jembatan itu masing-masing tepat satu kali dan kembali lagi ke tempat semula. Nah, untuk menganalisa permasalahan ini, Euler ini memisalkan daratan yang dihubungkan dengan titik itu disebut dengan vertex, dan jembatan dinyatakan dengan garis atau sisi disebut edge, di mana pada saat itu Euler berkesimpulan bahwa tidak mungkin seseorang melewati ke-7 jembatan itu tepat satu kali dan kembali lagi ke tempat semula. Nah, jadi itulah asal muasal dari teori graf, yang mana kita sudah mempelajarinya di persamaan di matematika diskrit ya. Kemudian selanjutnya kemunculan grup dalam teori bilangan. Nah, jadi pada tahun 1761 Euler ini mempelajari perhitungan modular. Secara khusus ia memeriksa sisa dari modulo n. Jadi karya Euler tentu saja tidak dinyatakan dalam hubungan grup teoritis, dan ia juga memberikan contoh dari penguraian grup abelian ke dalam sebuah himpunan di subgrup. Jadi Euler ini membuktikan sebuah kasus khusus dari urutan subgrup menjadi urutan pembagi dari grup. Nah, selanjutnya rumus Euler. Nah, Euler ini ada beberapa rumus, di mana rumus Euler atau formula Euler dalam analisis kompleks E pangkat IX sama dengan cos X ditambah I sin X. Kemudian Euler polihedral, formula untuk planar, grafik atau polihedra V dikurang E ditambah F sama dengan 2. Nah, selanjutnya formula Euler untuk beban kritis kolom. Yang pertama, Euler produk formula untuk fungsi zeta Riemann. Kemudian Euler-Maclaurin yang kita pelajari di kalkulus. Kemudian Euler formula Rodriguez yang menggambarkan rotasi vektor dalam 3 dimensi. Selanjutnya fungsi Euler. Fungsi Euler untuk modular, Euler homogen fungsi teorema, ada Taussian Euler fungsi atau Euler Pi. Kemudian menghitung jumlah koprima bilangan bulat kurang dari integer, dan ada Euler hipergeometrik integral. Nah, selanjutnya identitas Euler. Nah, identitas Euler itu E pangkat I Pi ditambah 1 sama dengan 0. Kemudian identitas Euler 4 persegi yang menunjukkan bahwa produk dari dua jumlah dari 4 kotak itu sendiri dapat dinyatakan sebagai jumlah dari 4 kotak. Kemudian selanjutnya identitas Euler juga dapat merujuk ke teorema bersegi. Selanjutnya, teorema Euler. Nah, yang pertama, Euler homogen fungsi teorema, dalil tentang homogen polynomials. Kemudian, Euler tak terbatas tetration teorema. Kemudian, Euler teorema rotasi, dan Euler teorema dalam geometri yang berkaitan dengan circumcircle dan incircle dari sebuah segitiga. Dan ada juga Euler segi 4 teorema, perpanjangan genjang hukum untuk cembung segi 4. Yang kemudian Euclid-Euler teorema yang berkaitan sempurna dengan angka untuk bilangan prima Mersenne. Yang terakhir yaitu Euler teorema Fermat. Nah, selanjutnya yaitu karya dari Leonhard Euler. Di mana ada beberapa karya yang terkenal, di antaranya
yaitu bukunya Methodus Inveniendi Lineas Curvas Maximi Minimi Proprietates Gaudentes, yaitu diterbitkan pada tahun 1744, di mana buku ini berkaitan dengan kalkulus variasi. Buku selanjutnya yaitu buku Introduction in Analysis Infinitorum, diterbitkan pada tahun 1748, di mana buku ini mengenai meletakkan dasar-dasar analisis matematika. Selanjutnya ada buku Institutions Calculi Diferensial, diterbitkan pada tahun 1755, di mana buku ini mengenai dasar untuk dasar kalkulus. Nah, sekarang kita dapat menyimpulkan ada hikmah yang dapat diambil dari seorang Leonhard Euler, di mana yang pertama, Euler ini adalah sosok yang cerdas, rajin, dan memiliki semangat belajar. Ini terlihat ketika pada usia 13 tahun, Euler ini sudah menempuh pendidikan formalnya di Universitas Basel. Jadi, Euler ini memang adalah seorang sosok yang sangat cerdas. Nah, selanjutnya yaitu Euler ini tidak mudah putus asa dan memiliki semangat yang tinggi. Jadi, walaupun Euler ini dalam keadaan sakit, Euler ini adalah tokoh yang sangat bersemangat dalam menciptakan ilmu pengetahuan baru. Ini terlihat ketika ia membuat 380 artikel. Jadi sangat banyak sekali ilmu baru yang diciptakan olehnya. Kemudian selanjutnya, Euler ini adalah seorang pekerja keras. Ini terlihat juga ketika ia berjuang dan menghasilkan begitu banyak karya. Nah, jadi mungkin sampai di sini presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.